adik-adik, kita ketemu lagi di ibadah sekolah minggu ini. Siapa yang hari ini senang banget? Siapa? Kamu ya? Kamu? Oh iya bener, kamu semua. Sama seperti Mbak Dayu. Mbak Dayu juga senang banget hari ini. Kenapa? Soalnya Mbak Dayu ada di taman bunga. Wah, bunganya bagus-bagus, warna-warni lagi. Dan pingin lari rasanya. Iya, pingin lari, menari. Jadi ingat siapa ya yang senang menari memuji Tuhan? Wah, iya seperti Daud. Siapa mau ikut nari? Yuk kita sambil memuji Tuhan lalu menari. Ya. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Wah, senang sekali ya kita sudah memuji Tuhan sambil menari seperti Daud. Nah, sekarang kita mau masuk ke ibadah kita. Kita minta pimpinan Tuhan ya untuk menyertai kita dari awal hingga akhir. Yuk kita berdoa. 1, lipat tangan. 2, tunduk kepala. 3, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sampai saat ini. Kami rindu Tuhan untuk bertemu denganmu, untuk memuji nama-Mu, untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Sertai kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, sekarang kita mau baca hukum kasih. Ayo. Dari mana ya ayatnya? Yang sudah hafal siapa? Iya, buka di mana? Di Matius. Lalu pasal berapa? Pasal 22 ayat berapa? 37 sampai 40. Yuk kita baca bareng-bareng. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Wah,
kita diminta Tuhan Yesus untuk mengasihi Tuhan lebih lagi. Kenapa? Karena Tuhan Yesus lebih dulu mengasihi kita. Maka itu karena Tuhan Yesus mengasihi kita, maka kita mengasihi Tuhan dengan cara mengasihi saudara-saudara kita, orang-orang sekitar kita. Nah, untuk merespon hukum kasih hari ini, kita mau nyanyi lagi yuk. Kita hayati, semakin hayati, kita mau cinta Yesus lebih lagi. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Yuk. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah ku percaya. Tambah hari, tambah benci dosa. Tambah hari, tambah ku setia. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah ku percaya. Tambah hari, tambah benci dosa. Tambah hari, tambah ku setia. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah ku percaya. Tambah hari, tambah benci dosa. Tambah hari, tambah ku setia. Siapa yang sudah tidak sabar mau mendengarkan firman Tuhan? Siapa? Iya, semuanya nih mau mendengarkan firman Tuhan. Kalau mau mendengarkan firman Tuhan, kita harus siapkan hati kita, pikiran kita, supaya nanti apa yang disampaikan oleh Mbak Diah itu bisa kita renungkan dan kita lakukan pada kehidupan kita. Yuk kita mau benar-benar siapkan hati dan pikiran kita dengan menyanyikan lagu Alkitab buku yang terindah. Karena dari Alkitab kita bisa mengenal Tuhan lebih dalam lagi dan kita semakin mengerti apa yang kita lakukan di dunia ini. Yuk, mari kita menyanyikan lagu ini. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab
kabarnya? Tentu sehat ya, tentu sukacita. Tadi adik-adik sudah bernyanyi bersama Mbak Dayu. Wah, pasti sukacita sekali. Tadi lagunya macam-macam ya, penuh sukacita semuanya. Nah, kali ini Mbak Dia ingin mengajak adik-adik untuk bersama-sama belajar firman Tuhan. Tapi sebelum belajar firman Tuhan, kita perlu mengundang Roh Kudus terlebih dahulu. Ya, melalui doa kita supaya apa yang kita pelajari saat ini bisa mengakar dan bertumbuh di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat-Mu kepada kami. Engkau telah memberikan istirahat kami semalam dengan nyenyak. Engkau telah memberikan berkat makanan yang cukup bagi kami. Pada minggu ini ya Tuhan, kami bersyukur dan kami ingin beribadah bersama-Mu. Kami ingin belajar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menuntun kami supaya kami memahami setiap firman-Mu yang Engkau sampaikan kepada kami. Sehingga kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang baik. Terima kasih Tuhan, bimbinglah kami agar kami menjadi anak-anak yang selalu seturut dengan kehendak Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang adik-adik cari Alkitabnya. Ya, kita buka bersama-sama dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 21. Ayo cepet. Cari ya, cari Alkitabnya. Siapin Alkitabnya. Buka Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 21. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 21. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka memulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Seketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka dengan kata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi. Karena Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Khotbah Petrus. Maka bangkitlah Petrus, berdiri dengan 11 rasul itu, dan dengan suara nyaring, ia berkata kepada mereka, "Hei kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah.
bahwa Aku akan mencurahkan Roh Kudus ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku kepada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan Aku akan mengadakan mukjizat-mukjizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik masih ingat kan waktu beberapa minggu yang lalu ada drama yang dimainkan oleh Mas Bambang? Ya, drama tentang kenaikan Tuhan Yesus. Nah, di situ murid-murid Tuhan Yesus sedih, galau, ya mereka takut sekali. Gimana kalau Tuhan Yesus pergi ya? Lalu mereka harus dengan siapa lagi gitu. Tapi di situ Tuhan Yesus memberikan kata-kata yang indah buat murid-muridnya, yang penuh dengan harapan. Murid-muridnya tidak boleh takut. Murid-muridnya harus berani, tidak boleh takut, karena Tuhan Yesus tidak meninggalkan mereka begitu saja. Tuhan Yesus berjanji kepada murid-muridnya. Lalu janji Tuhan Yesus apa ya kepada murid-muridnya? Nah, Mbak Dia akan jawab nanti ya, janji Tuhan Yesus itu apa. Adik-adik, pada waktu itu banyak orang-orang Yahudi berkumpul di Yerusalem, termasuk murid-murid Tuhan Yesus. Nah, murid-murid Tuhan Yesus mereka bersama-sama datang ke sebuah tempat, yaitu di Yerusalem. Dan orang-orang Yahudi banyak berkumpul di sana karena mereka telah mengalami masa panen ya, masa panen raya. Dan mereka berkumpul di Yerusalem. Orang Yahudi yang tersebar kemana-mana, mereka berkumpul untuk merayakan Pentakos yang dirayakan selama 7 minggu. Nah, adik-adik, situasi Yerusalem pada saat itu ramai sekali orang-orangnya. Mereka berkumpul-kumpul di sana karena itu perayaan hari raya ya. Jadi kalau hari raya pasti banyak orang ya di situ, mereka bersuka cita merayakan Pentakos tersebut. Nah, tiba-tiba adik-adik ada suara angin berhembus. Ya, angin berhembus, tapi anehnya di sekitar mereka itu tidak ada benda yang bergerak. Jarang ya kita melihat seperti itu, bahkan kita tidak pernah melihat seperti itu. Ada angin yang berhembus, tapi benda di sekitarnya tidak bergerak. Dan tiba-tiba kemudian turunlah dari langit lidah-lidah nyala api. Lidah-lidah nyala api kemudian hinggap di atas kepala murid-murid Tuhan Yesus. Dan anehnya lagi adik-adik, satu helai rambut murid Tuhan Yesus tidak ada yang terbakar. Lalu orang-orang yang ada di situ cengang-cengang, mereka ternyata juga menerima semua itu. Dan hebatnya lagi adik-adik, janji Tuhan ternyata dipenuhi di situ. Apakah janji Tuhan? Ya tadi ya menjadi pertanyaan Mbak Dia. Janji Tuhan adalah memberikan Roh Kudus. Ya, memberikan Roh Kudus kepada murid-murid Tuhan Yesus. Adik-adik, setelah murid Tuhan Yesus menerimakan Roh Kudus, di situ Tuhan memberikan 2 karunia. Karunia yang pertama adalah bahwa murid-murid Tuhan Yesus itu bisa berbahasa apapun, bisa bermacam-macam bahasa. Selain mereka juga punya bahasa sendiri ya, tapi anehnya mereka bisa berbahasa bermacam-macam bahasa. Karunia yang kedua, nah ini terjawab nih adik-adik.
Disitulah murid-murid Tuhan Yesus memiliki keberanian yang luar biasa. Yang dulu ketika ditinggal Tuhan Yesus takut gitu ya, ditinggal Tuhan Yesus. Gimana ya Tuhan kalau Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Tapi ketika sudah menerima Roh Kudus, murid-murid Tuhan Yesus memiliki keberanian yang luar biasa. Itu terbukti dari siapa? Salah satunya adalah Petrus. Nah, Petrus, murid Tuhan Yesus ini memiliki keberanian untuk bersaksi. Dibuktikan dengan cara apa, Adik? Petrus kemudian berkhotbah. Orang-orang yang ada di sekitarnya kemudian tercengang-cengang melihat apa yang dikatakan Petrus, mendengar apa yang dikatakan Petrus. Dan mereka kemudian setia duduk mendengarkan apa yang dikatakan Petrus. Dan mereka ternyata tertarik dengan apa yang dikatakan Petrus tadi ya. Tertarik untuk mendengarnya. Nah, adik-adik, tetapi ada juga loh orang yang kemudian juga menolak keberadaan murid Tuhan Yesus. Ya, contohnya apa tadi? Ya, dikira murid Tuhan Yesus yang bisa bermacam-macam bahasa tadi apa? Mabuk. Baru jam 9 pagi udah mabuk gitu ya. Tapi di situ apakah Petrus luntur keberaniannya? Tidak, adik-adik. Karena di dalam diri Petrus ada Roh Kudus. Disitulah Roh Kudus memberikan keberanian untuk bersaksi dan berkhotbah. Nah, pertanyaannya nih sekarang dari Mbak Dia. Apakah kita ini, orang yang hidup di zaman sekarang ini, atau adik-adik yang hidup di zaman sekarang ini, bisa nggak sih menerima Roh Kudus? Apakah bersaksi itu harus membawa Alkitab kemana-mana? Nah, adik-adik, jawabannya kita ini sebagai anak-anak Tuhan pun bisa menerima Roh Kudus. Mbak Dia, Mbak Dayu, adik-adik sekolah minggu semuanya juga bisa menerima Roh Kudus. Nah, asalkan kita apa? Ya mengundang Roh Kudus, kita percaya kepada Tuhan Yesus ya, dan taat kepada Tuhan Yesus. Roh Kudus itu akan ada pada diri kita. Nah, adik-adik, disitulah kita pun juga bisa seperti Petrus ya. Kalau tadi Petrus menerima Roh Kudus, dia berani berkhotbah. Dan di situ buahnya luar biasa, adik-adik. Banyak orang yang kemudian minta untuk dibaptis. Nah, keteladanan Petrus inilah yang kemudian bisa kita contoh. Kita bisa mencontoh dari keberanian Petrus ya. Kalau kita di dalam hati kita, hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus, disitulah adik-adik berani bersaksi. Ya, bersaksi itu harus ditempuh dengan cara apa? 1, menunjukkan ketaatan dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Yang kedua, berperilaku baik dan benar. Ya, berperilaku baik dan benar. Yang ketiga, berperilaku positif. Dan yang keempat, berprestasi dengan belajar giat. Adik-adik, jadi bersaksi itu tidak harus membawa Alkitab kemana-mana gitu ya. Bersaksi itu cukup kita menunjukkan perilaku-perilaku yang baik kita. Menunjukkan perilaku sebagai anak Tuhan. Nah, taat dan percaya kepada Tuhan. Kita sebagai anak Tuhan, ya, contohnya apa? Misalnya adik-adik di sekolah. Adik-adik hidup di lingkungan teman-teman yang suka mencontek. Tapi adik-adik nggak mau nyontek. Ya, nggak mau nyontek. Apakah di situ adik-adik bisa diterima? Belum tentu. Justru kadang adik-adik justru malah apa? Ya dicemooh. Sok suci lu. Sok pinter lu. Nggak kasih jawaban. Ingat adik-adik, itulah yang harus kita tunjukkan ya. Bersaksi itu harus menunjukkan sikap ketaatan kita. Ya, bersaksi harus menunjukkan sikap ketaatan kita kepada Tuhan. Kalau kita memiliki Roh Kudus, kita harus berani bersaksi untuk menyuarakan kebenaran. Ya, termasuk tadi ya, dengan tegas mengatakan, aku tidak mau mencontek. Kemudian berbuat baik dan benar. Ya, baik itu belum tentu benar juga ya, berbuat baik dan benar. Nah, berbuat baik dan benar ini ya tadi ya, salah satunya ada hubungannya dengan
ketaatan kepada Tuhan. Kemudian berperilaku positif, menolong kepada siapapun, ya kita tidak membeda-bedakan. Kemudian berperilaku positif itu taat kepada aturan, ya. Berperilaku positif itu hormat kepada orang tua. Kemudian berprestasi. Nah, anak Tuhan bisa berani bersaksi itu juga harus berprestasi dengan giat belajar. Kalau adik-adik sebagai olahragawan misalnya, ya tunjukkan kamu harus apa adik-adik? Latihan terus untuk bisa mencapai prestasi. Dan tentunya ketika meraih prestasi, adik-adik menyertakan Roh Kudus. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan harus selalu menyertakan Roh Kudus di dalam setiap perilaku dan aktivitas kita sehari-hari. Sehingga ketika kita dipenuhi Roh Kudus, tidak ada rasa takut lagi, ya. Nah, adik-adik, makna Pentakosta hari ini adalah dengan memiliki Roh Kudus, kita dapat memiliki keberanian untuk bersaksi, ya, tentang kasih Tuhan. Karena kasih Tuhan itu harus diberitakan kepada orang lain. Karena keselamatan Tuhan itu untuk semua orang. Dan siapa yang harus bersaksi? Yang harus bersaksi adalah adik-adik dan kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Oke, firman Tuhan saat ini cukup ya adik-adik. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk hari ini Tuhan telah memberikan pelajaran bagi kami tentang keberanian. Kalau dulu kita ini menjadi anak yang penakut, tetapi dengan Roh Kudus, Tuhan memberikan keberanian kami untuk bersaksi, menyuarakan kebenaran, menyatakan kasih Tuhan, khususnya kepada orang-orang yang belum mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, berilah keberanian-Mu, berilah keberanian buat kami melalui Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, firman Tuhan kali ini cukup sampai di sini ya adik-adik. Selamat merayakan hari Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Mbak Dia untuk firman-Nya. Ternyata hari ini juga hari di mana para murid Tuhan Yesus menerima Roh Kudus. Ya, Roh Kudus ini yang membantu mereka untuk berani mewartakan tentang Tuhan Yesus, sehingga banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, siapa yang mau berani seperti para murid Tuhan Yesus, menceritakan tentang kasih Tuhan, menceritakan tentang bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya juru selamat kita? Ya, wah, kalian berani-berani semua. Iya benar, karena Roh Kudus membantu kalian. Wah, luar biasa, Tuhan Yesus senang sekali pasti. Nah, sekarang sebagai ucapan syukur kita mau memberikan persembahan. Nah, sebagai ayat persembahan hari ini diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Nah, Mbak Doi bacakan ya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Yuk kita memberikan persembahan dengan sukacita, dengan menyanyikan lagu Berilah yang Terbaik. Yuk. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan, memberkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah
kita bawa persembahan ini ke dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, dan melalui persembahan ini kami berikan Tuhan, biarkanlah Engkau yang memberkati persembahan ini, dan biarkanlah orang-orang yang mengelolanya Tuhan, Engkau juga pimpin. Dan biar persembahan ini hanya dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu dan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Nah, kita sudah merasakan bahwa kasih Tuhan penuh atas kita, dan kita juga merasakan bahwa Roh Kudus juga ada pada kita. Kita mau menyanyikan dengan sukacita, Roh Kudus ada pada kalian, anggur baru tercurah. Puji Tuhan, ibadah kita hari ini sudah selesai. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita melalui Roh Kudus yang ada pada kita. Kita
tidak ragu lagi dan berani menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada semua orang. Nah, untuk menutup ibadah ini, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, hari ini kami sudah memuji namamu, bersukacita mendengarkan firman-Mu, dan kami banyak belajar tentang firman-Mu hari ini. Kami mau seperti murid-murid-Mu Tuhan, yang berani menyatakan kasih-Mu, menyatakan bahwa Engkau adalah satu-satunya juru selamat di dunia ini. Kami percaya Roh Kudus ada pada kami, dan kami percaya Engkau selalu menyertai kami di setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, ibadah hari ini sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.